Shalom Alem, Kafirim, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Sekitar 1 bulan lalu saat kami berdoa untuk bangsa Israel, terutama karena tawanan yang meninggal satu keluarga, yaitu Siri Bibas bersama dengan anak-anaknya, kami berdoa dengan begitu sedih untuk bangsa Israel ini. Lalu tiba-tiba kami diperlihatkan dalam visi tentang seorang wanita yang sedang sakit bersalin, dan bayi itu sudah hampir lahir. Setelah doa selesai, lalu saya berpikir bahwa setiap visi, setiap mimpi apapun itu semua harus diuji dengan dafar Elohim atau firman Elohim. Apakah itu benar atau tidak? Lalu saya teringat sekali ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-11 yang diberi judul oleh ILT itu berjaga-jaga ya. Di sana ayat 1 berkata, "Dan mengenai waktu dan saat, hai saudara-saudara, kamu tidak punya keperluan untuk dituliskan bagimu." Rabi Saul sedang berkata kepada mereka yang mendengarkan pengajaran dari dia bahwa mengenai waktu itu tidak perlu dituliskan. Ya, bagaimana di ayat 2 dikatakan, "Karena kamu sendiri tahu dengan cermat," artinya bahwa mereka sudah tahu kapan itu kedatangan Yesua, bukan jam dan waktunya, tetapi masa, zaman. Nah itu yang, makanya Yesus juga berbicara, dia bilang, masa saat sore kamu lihat langit memerah, kamu berkata bahwa besok akan cerah, kamu lihat ada gelap badai, kamu bilang besok akan ada badai, ya sementara waktu kedatanganku kamu tidak bisa ya membedakan. Nah, ini juga yang diajarkan oleh Rabi Saul bahwa zaman kedatangan Yesua itu para murid-muridnya itu tahu ya, hanya waktu dan jam itulah yang mereka tidak tahu. Dan itu sama tepat dengan gambaran seorang wanita yang mau bersalin ya. Ketika sudah mendekati 9 bulan kita akan tahu bahwa itu waktu di mana dia akan bersalin ya. Kita akan tinggal menunggu waktu dan jam untuk seorang bayi itu dilahirkan. Nah, seperti itulah. Nah, perhatikan di ayat yang kedua mengatakan, "Dan kamu sendiri mengetahui dengan cermat bahwa hari Yahweh datang sedemikian rupa seperti pencuri pada waktu malam." Dan di ayat yang ketiga berkata, "Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka." Perhatikan ayat bagian terakhir sini. "Sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung, dan mereka semua sama sekali tidak bisa luput." Jadi clear. Waktu kami berdoa dan tiba-tiba visi itu diberi, ya saya juga sempat bertanya-tanya apa maksud visi itu, tapi ayat ini meneguhkan kami bahwa dengan situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel hari ini, Bapak Yahweh ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa kedatangan Yeshua HaMashiach, Mesia ben David itu sudah di depan pintu, tidak lama lagi. Terbukti dengan tanda-tanda yang hari-hari ini terjadi, ya. Bahkan digenapi juga dalam kitab Wahyu juga, di Wahyu juga di Kasul Yohanan di Wahyu 12 juga ayat 1 dan 2 yang diberi judul wanita dan naga. Di ayat yang ke-1, "Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika mengandung, karena menderita sakit bersalin dan karena tersiksa pada saat melahirkan." Ini juga jelas, kitab Wahyu juga ikut meneguhkan bahwa ini berbicara tentang kedatangan Yeshua HaMashiach ya, yang kita kenal dengan Yesus ya. Tapi nama Ibrani aslinya adalah Yeshua yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi sudah saatnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengenal nama Yesus yang sebenarnya, yaitu Yeshua HaMashiach ya. Sudah waktunya. Jadi jangan tolak lagi, mulai belajar menerima ini, sebab di semua negara sudah mulai menggunakan nama Yesua, sudah mulai menerima nama Yesua. Jadi sudah sewajarnya kita juga yang ada di Indonesia, ya dari kota sampai ke pedalaman, para hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan video ini, jangan sembunyikan rahasia nama ini. Suatu saat ketika dia menyatakan dirinya, dia akan beritahu bahwa akulah Yesua yang kamu kenal dengan Yesus kemarin, ya. Itu rahasianya seperti apa yang Yusuf juga utarakan kepada saudara-saudaranya saat mereka bertemu dengan dia. "Saya bukan Safnat Paneah, tapi saya adalah Yosef, saudara kamu." Sama seperti Yesus juga akan bicara bahwa saya adalah Yeshua,
saudara kamu yang telah kamu tolak, wajar dia ada di Yunani, diberi nama Yunani. Tapi kita harus tahu namanya yang sebenarnya, yaitu Yeshua HaMashiach. Nah, kita kembali. Dengan tanda-tanda yang hari ini terjadi, kita sudah tidak bisa main-main, Bapak Ibu, sobat-sobat sekalian, ya. Kita sedang ada di generasi terakhir kedatangan Yeshua HaMashiach. Bulan berdarah yang terjadi sekitar 2004 sampai hari ini terus terjadi. Bahkan dalam bulan ini akan terjadi lagi nanti di September. Akan terjadi di tahun depan lagi di awal. Ini menceritakan rasa sakit bersalin yang tidak lama, ya. Mengerang kesakitan itu semakin hari semakin cepat. Gempa bumi yang dulu berlangsung bisa sekitar 80-50 tahun baru terjadi lagi. Sekarang sudah setiap hari bahkan setiap jam sakit mengerang persalinan itu cepat terjadi. Dan itu bicara Yeshua tidak lama lagi datang. Bahkan badai bencana yang hari ini terjadi dari luar negeri sampai di bangsa Indonesia, dari Jakarta sampai sudah menuju ke Sulawesi, ke Maluku dan tinggal Papua, ya. Jadi sobat-sobat, ini bukan waktu kita santai-santai lagi. Stop tolak firman Tuhan. Stop malas tahu dengan firman Tuhan. Ya, stop malas tahu dengan hal rohani. Ya, mulai hari ini cari Tuhan. Waktu kedatangan Yeshua HaMashiach, Mesias ben David, datang dengan pedang itu sudah tidak lama lagi. Dia akan segera datang karena Israel lah kunci dari kedatangannya. Saat Israel mengalami sakit bersalin, mengalami penderitaan ini, akan kedatangan Yeshua sudah tidak lama lagi. Bersiap, karena kita akan sambut Raja segala raja yang akan memimpin kita dalam kerajaan 1000 tahun damai. Elef Malkut Sana Salom. Bapa yang memberkati, salam penginjilan.